Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Quran Hadis pada bab 1. Hari ini kita akan membahas tentang ro tafkhim dan ro tarqiq. Hukum ro dibedakan menjadi dua, yaitu ro tafkhim dan ro tarqiq. Ro tafkhim, tafkhim artinya tebal. Maksudnya ro dibaca secara tebal. Yang kedua adalah ro tarqiq. Tarqiq artinya tipis. Maksudnya ro dibaca dengan cara tipis. Baik anak-anakku sekalian, mari kita memulai mempelajari tentang ro tafkhim atau ro yang dibaca secara tebal. Kamu bisa membuka buku paketmu pada halaman 13. Sekarang silakan memperhatikan tulisan ibu guru yang ada di papan tulis. Ro yang dibaca tafkhim apabila pertama adalah jika ro berharokat fathah. Ya, jika ro berharokat fathah. Contoh pada kata rob bihim. Cara membacanya rob bihim. Rob bihim. Bisa anak-anak ya? Baik, kita lanjut. Ro dibaca tebal apabila ro berbaris domah atau berharokat domah. Contohnya adalah ruziku. Cara membacanya ruziqu. Ruziqu. Baik, anak-anakku sekalian lanjut. Ro tafkhim atau ro dibaca secara tebal apabila sebelum ro sukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Sebelum ro sukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Perhatikan contoh. Maryamun. Maryamun. Lanjut anak-anak. Apabila sebelum ro sukun huruf sebelum ro sukun berharokat domah. Sebelum ro sukun hurufnya berharokat domah. Perhatikan contoh. Yurzaquna. Yurzaquna. Bagaimana anak-anak? Bisa memahaminya? Baik anak-anakku sekalian, ro tafkhim atau ro yang harus dibaca dengan cara tebal yaitu ro sukun yang didahului kasroh dan di depannya huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7, yaitu kho, so, do, ro, to, ko, dan zo. Cara membaca huruf isti'la adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah ke langit-langit sehingga bunyi huruf isti'la menjadi tebal dan berat. Kemudian mari kita perhatikan anak-anak contoh ro tafkhim yang diikuti oleh huruf isti'la. Ro sukun yang didahului kasroh dan di depannya huruf isti'la
itu harus dibaca dengan cara tebal. Perhatikan contoh yang ada di hadapanmu. Ro sukun yang didahului baris kasroh, di depannya huruf isti'la. Ingat ya, huruf isti'la ada 7 tadi. Ini adalah bagian dari huruf isti'la, yaitu huruf so. Maka cara membacanya harus dengan tebal. Mirsodun. Yang kedua yaitu contoh ro tafkhim yang diikuti oleh huruf isti'la adalah pada bacaan qirtosun. Ro sukun yang didahului kasroh, di depan ro sukun terdapat huruf isti'la. Maka cara membacanya harus tafkhim. Qirtosun. Yang ketiga, contoh ro tafkhim yang diikuti oleh huruf isti'la adalah ro sukun didahului kasroh, di depannya huruf isti'la. Qaf adalah huruf isti'la yang harus dibaca dengan berat atau tebal. Maka ro di sini harus dibaca dengan cara tafkhim. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada hukum ro yang kedua, yaitu ro tarqiq. Tarqiq artinya tipis. Ro yang harus dibaca secara tarqiq atau tipis ada 2, yaitu yang pertama ro yang berbaris kasroh, yang kedua ro sukun yang didahului baris kasroh dan di hadapannya bukan huruf isti'la. Ya, kalau huruf isti'la tadi kan ada 7 ya. Jadi kalau di depannya bukan huruf isti'la, maka ro tersebut dibaca dengan cara tarqiq atau dengan cara tipis. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca contoh-contoh ro tafkhim dan ro tarqiq pada buku paketmu di halaman 14 ya. Contoh bacaan ro tafkhim atau ro yang dibaca secara tebal. Yang pertama adalah Rabbihim, Ruziqu, Maryamu, Yurzaquna, Qirtasun. Baik anak-anak, lanjut pada contoh ro yang dibaca secara tipis atau ro tarqiq. Ma'al usri yusra. Pada kata usri itu dibaca secara tarqiq atau tipis. Irhamna, Fir'auna. Ya anak-anak, begitu contoh-contoh ro tafkhim dan ro tarqiq. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda baca syiddah pada halaman 14. Tanda baca syiddah atau tasydid artinya menyangatkan atau menekankan. Artinya apabila pada satu huruf kamu mendapati tanda syiddah, maka harus dibaca dengan cara menyangatkan atau menekankan.
Tanda syiddah biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini atau kita sering sebut dengan seperti huruf W kecil. Ya, jadi apabila ada huruf yang bertasydid, maka cara membacanya harus disangatkan atau ditekan. Mari kita lihat contoh pada kata wadduha. Wadduha. Di sini huruf yang bertasydid atau bertanda syiddah adalah huruf do. Ya, sehingga dia dibaca dengan cara ditekan atau disangatkan. Yang kedua contohnya adalah pada kata inna alaina. Inna alaina. Tanda syiddah ada pada huruf? Ya, betul, pada huruf nun. Sehingga dia harus dibaca dengan cara disangatkan atau dengan cara ditekan. Pembahasan berikutnya adalah hukum alif lam. Alif lam di sini kita bagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah ya, itu dibaca dengan cara jelas, terang atau dengan cara izhar. Maka alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Mengapa demikian? Karena alif lam qamariyah ciri-cirinya itu lamnya terbaca jelas, ya, berbunyi L. Misalnya minal, ya, L-nya jelas bukan? Nah, itu ciri-ciri dari alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah itu ada sebanyak 14 huruf yang digabung dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Jadi huruf alif lam qamariyah itu ada 14 huruf. Kemudian kita lihat contoh di bawah. Alif lam berhadapan dengan alif dalam kalimat al-insanu. Al jelas terbaca huruf lamnya. Al-insanu. Ya, ini contoh dari alif lam qamariyah. Kemudian khalaqnal insana. Jelas berbunyi al di sini. Khalaqnal. Khalaqnal insana. Kita lanjutkan membaca contoh huruf yang terdapat di dalamnya alif lam qamariyah di halaman 18. Misal pada kata alif lam bertemu ba. Al-baladu. Al terdengar jelas huruf L-nya ya. Kemudian jika alif lam qamariyah berada di tengah, dia juga terdengar jelas huruf L-nya. Hadzal baladi. Ya. Kemudian selanjutnya alif lam bertemu dengan ghain. Ya, tadi ya huruf alif lam qamariyah yang ketiga yaitu abghi, ghain. Dalam contoh al-ghafuru terdengar jelas huruf lamnya. Al-ghafuru. Jika ia ada di tengah-tengah kalimat, maka alif lam qamariyah pun harus dibaca dengan jelas. Jelas bunyi
wa huwal ghafuru, wa huwal ghafuru. Ya, ini jika ia berada di tengah-tengah kalimat. Begitu selanjutnya dapat kamu baca sampai ke bawah. Ini adalah contoh-contoh bacaan atau hukum alif lam qamariyah. Memasuki alif lam yang kedua yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah bisa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ya, apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf selain huruf qamariyah yang 14 tadi. Ya, maka alamati dari alif lam harus dipadukan pada huruf-huruf di bawah ini. Artinya, lamnya tidak terbaca. Ya, lamnya tidak terbaca atau tidak berbunyi l. Nanti kita akan tahu dari contohnya. Nah, ini adalah huruf-huruf alif lam qamariyah, ada ta, sa, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah, ya. Alif lam syamsiyah disebut juga apa tadi? Yaitu idgham syamsiyah. Jadi lam mati dari al diidghamkan, ya, atau dimasukkan kepada huruf syamsiyah yang ada di depannya. Makanya dia disebut dengan disebut dengan idgham syamsiyah. Mari kita perhatikan contoh. Ada alif lam dan ada huruf alif lam syamsiyah. Bertemu dalam kalimat atini. Ini ada alif lam, ada lamnya bukan? Ada huruf lam di sini, tapi lamnya tidak terbaca atau diidghamkan, dimasukkan langsung ke dalam huruf ta. Atini. Ya, atau pada tengah-tengah kalimat juga sama, lamnya tidak terbaca. Wattini. Kemudian kalau alif lam bertemu dengan sa, ya, ini juga sa merupakan huruf dari alif lam syamsiyah. Pada contoh as-saqibu. Jadi di sini ada huruf lam, tetapi huruf lamnya tidak terbaca. Ya, kalau dalam tengah kalimat, pada tengah kalimat, contohnya an-najmus saqib. An-najmus saqib. Ya, mus. Di sini ada alif, ada lam juga. Ya, lamnya tidak terbaca. Inilah yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Ya, atau disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ya, anak-anak, begitulah tadi penjelasan tentang alif lam syamsiyah. Anak-anakku sekalian, selesai sudah materi kita pada bab 1 Quran hadis, ya. Ibu sudah menjelaskan tentang cara membaca ro tafkhim, ro tarqiq, tanda syiddah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.